Baik, selamat pagi suster Bapak Ibu semuanya. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita satukan dengan salam penyemangat kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes, baik, terima kasih suster Bapak Ibu atas kehadirannya di pertemuan kali ini. Saya di sini Sisilia Novia Kristaristi akan memaparkan diseminasi, penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Tarakanita 4 ini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 akan menyampaikan budaya positif nanti yang akan kita lakukan di sekolah kita. Apabila ada yang sudah kita lakukan, kita tingkatkan, terus kita pertahankan, begitu ya Bapak Ibu Suster? Siap. Siap. Nah, di sini konsep inti dari budaya positif yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Jadi nanti ada perubahan dulu nih ya. Nah, habis itu setelah itu ada disiplin positif, lalu ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, lalu ada keyakinan kelas, lalu yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama tadi ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita sudah melakukan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu dari 1 tahun yang lalu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi learning, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah kita tahu semua ya, Bapak Ibu, ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu ada mandiri, ada bernalar kritis, lalu ada kreativitas, ada bergotong royong, dan kebinekaan global. Berikutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilustrasinya, guru mengontrol murid. Lalu juga ada untuk teori kontrol ini untuk bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Lalu yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Gitu untuk peserta didik kita. Lalu ada juga bahwa dewasa berhak memaksa. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini kita mengubah nih paradigma yang tadinya stimulus respon ya ke mengarah ke pendidikan teori kontrol. Kebutuhannya sama, tapi di teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda, satu dengan yang lain itu berbeda, begitu ya Bapak Ibu. Lalu semua orang itu melihat hal yang sama, tetapi semua orang itu memiliki gambarannya berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang itu, orang lain itu tentang dunia, ya, tentang dunia. Jadi luas ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya, kalau di stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pokoknya yang berbuat buruk itu selalu dianggap suatu yang salah gitu ya Bapak Ibu. Tapi di sini teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan, pasti ada tujuannya. Nah, gitu, kalau melakukan hal seperti itu pasti ada tujuannya. Lalu berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tapi di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tuh. Nah, bukan orang lain, tapi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau udah bujukan rayuan yang halusnya sudah tidak berfungsi,
pemaksaan yang dilakukan. Padahal di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsekuensi itu menjadi pilihan baru. Paradigma ya dari stimulus respon ke pendekatan kontrol. Nah, di sini disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita, kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, atau ancaman atau hukuman. Disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila yang tadi udah ada 6 ya Bapak Ibu. Beriman bertakwa, gotong mandiri, lalu ada IBO Primary Years Program, toleransi, menghargai antusias, lalu ada keterampilan hidup, life skill ya, dapat dipercaya. Berikut adalah dengan baik. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada yang pertama makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan ya. Lalu berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan yang kedua, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, gotong royong, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu yang ketiga penguasaan. Nah, di sini penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi, diakui dan didengar. Lalu yang keempat ada kebebasan, free gitu ya Bapak Ibu, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu berikutnya ada kesenangan. Nah, pasti kalau senang itu kebutuhan kita ya Bapak Ibu ya, senang ya, bermain, humor ya, antusiasme, tertawa, juga membuat nanti kepada orang lain juga. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Berikutnya, untuk menghindari, nah di sini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Oh ya, ada ekstrinsik dan intrinsik. Nah, yang ekstrinsik yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi menghindari hukuman gitu ya, itu ekstrinsik. Lalu untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi biar menghindari hukuman, ada juga ekstrinsik biar dapat reward juga gitu ya dari orang lain. Dapat pujian dari orang lain gitu ya. Kalau yang intrinsik motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini dari motivasi manusia. Berikutnya ini bisa diartikan hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini juga tadi menyambung dari
hukuman tadi ya Bapak Ibu. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba, dan tidak ada tawar-menawar gitu ya Bapak Ibu antara guru dan anak misalnya. Nah, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan atau tidak dilibatkan tadi. Jadi tidak ada komunikasi dulu. Jadi tiba-tiba bersifat satu arah. Nah, lalu yang berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi, nah ini terencana ya, dan disepakati juga sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, ya, itu yang pasti jelas. Sikap guru selalu memonitor murid. Lalu yang ketiga ada restitusi, yang biasanya kita lakukan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini restitusi. Nah akan kita laksanakan. Nah ini ada macam 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu Suster. Nah ada juga guru yang sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, dan ada juga sebagai teman, dan juga pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Kalau kita sebaiknya mengarahnya ke manajer begitu ya Bapak Ibu Suster ya. Yang pertama, penghukum itu yang bagaimana sih? Ya. Contohnya misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini biasanya kalau guru penghukum tuh yang pertama hukum hormat pada bendera selama 1 jam ya, dipanas-panaskan ya Bapak Ibu, itu guru yang penghukum. Lalu ada juga pembuat merasa bersalah. Misalnya contoh, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu, gitu kan? Nah itu kata-kata yang sering muncul di dalam diri bapak ibu guru yang sebagai pembuat merasa bersalah. Itu contoh yang kedua bapak ibu. Lalu berikutnya ada guru yang sebagai teman. Biasanya kata-katanya itu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak dong yang sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Tuh. Misalnya harus lengkap gitu ya seragamnya. Lalu pemantau. Nah ini guru yang pemantau biasanya kata-katanya itu lebih ini lagi soft lagi ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, pasti anak akan menjawab. Kalau anak yang ini pasti tahu karena sudah tahu peraturannya pasti. Setelah upacara kamu beli atributnya, berkooperasi, dan jangan diulangi lagi gitu. Ya Bu, saya salah gitu nanti biasanya. Nah yang terakhir adalah manajer, guru sebagai manajer. Kata-katanya lebih mengarahkan biar anak itu bisa menyelesaikan solusinya sendiri. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Pasti anak akan bilang, tahu Bu, tahu Pak, saya kaos kakinya salah, saya nggak pakai dasi, ya kan kalau pacaran. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya yang pertama memperbaikinya nanti saya akan lebih, misalnya lebih nanti di jadwal malamnya sudah disiapkan seragam-seragamnya, nanti tinggal pakai Bu. Terus, maaf memang ini tidak terlambat bangun Bu, jadi tidak buru-buru pakai seragamnya sampai kelupaan. Nah, jadi tidak mengejas begitu ya kalau manajer itu. Nah kalau ini kira-kira Bapak Ibu Suster, posisi kontrol apakah aku? Nah ini boleh direfleksikan juga. Yang saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini pernah nggak Suster Bapak Ibu berkata seperti ini dengan murid kita, begitu Bapak Ibu. Nah. Ini kalau ini guru apa ya Bapak Ibu? Merasa bersalah ya? Pemberi rasa bersalah? Ya. Lalu berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemberi rasa bersalah atau apa Bapak Ibu? Pernah nggak seperti itu kita lontarkan kepada anak-anak? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Semoga tidak ya Bapak Ibu. Kalau enggak, kalau pernah ya mungkin nanti harus diperbaiki lebih ke bisa menjadi ke guru manajer.
Berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini mungkin sering ya Bang, karena saya juga pernah ya, kalau tidak mengerjakan ya nggak dapat nilai kan nanti, gitu kan. Nah, berasa bersalah. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, kita sudah melakukan juga ya, sister Bapak Ibu, keyakinan kelas sudah. Kalau tahun lalu kita kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kesepakatan. Nah, ya berarti untuk tahun ke depan bisa nanti menjadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas ya? Kenapa tidak peraturan atau kesepakatan kelas begitu? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini ya tahun lalu susah Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan yang bersifat abstrak. Nah, berupa pernyataan universal lalu dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kita Bapak Ibu Suster juga punya keyakinan di ruang guru ini ya, Suster Bapak Ibu punya keyakinan ruang guru dan keyakinan Pak PP, keyakinan Bapak Ibu TU, begitu semuanya memiliki keyakinan yang disepakati bersama, yang diyakinkan bersama. Begitu. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini biasanya berhubungan dengan kita menghadapi masalah-masalah dengan anak-anak ini, Suster. Dan bisa juga dilakukan di rumah, Suster Bapak Ibu. Kan restitusi segitiga. Segitiga restitusi. Nah, di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi kita nggak langsung menghukum, tapi kita di sini ada agar murid itu mandiri dan bertanggung jawab di depannya. Nah, di sini yang pertama ada tahapan segitiga restitusi Suster Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas yang hijau Bapak Ibu Suster, menstabilkan identitas. Lalu berikutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah pembelajaran. Nah, biasanya kata-kata untuk menstabilkan identitas kata-katanya seperti tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita menstabilkan identitas anak itu dengan kata-kata yang siapa yang salah. Tapi ibu, bapak ingin mencari solusi dari masalah. Kamu berhak. Nah, itu menstabilkan identitas. Lalu yang berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Setelah ini validasi tindakan yang salah tadi berdasarkan perilaku yang berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, misalnya kata-katanya setelah tadi kata-kata yang depan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, jadi anak akan menjawab yang sudah ditanya dari manajer ini tadi, manajer guru sebagai manajer. Padahal kamu bisa ya melakukannya lebih parah dari ini, dari ini ya. Ini sesuatu yang penting bagimu. Dan pasti akan pembelaan masing-masing kan dari anak pasti gitu. Terus yang berikutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Pasti ada apa? Semoga anak akan sadar.
sehat gitu. Nah, lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini nanti hubungannya dengan keyakinan kelas tadi, Suster Bapak Ibu. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari diri sendiri, baik dari diri sendiri tadi. Nah, pertanyaan kalimat yang terucap dari Bapak Ibu menanyakan keyakinan yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Misalnya kalau sebagai wali kelasnya ya, kalau yang menangani misalnya guru lain, kamu kadang anak lupa ya, apa sebagai pajangan aja di kelas kan, tidak dihidupi bersama gitu, cuma untuk pajangan gitu kan. Nah, jadi itu juga sebagai menanyakan keyakinan. Jadi namanya belum tahu juga, kalau ada bisa tahu jawab keyakinan kelasnya apa ini, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama di kelas gitu kan. Menanyakan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, gimana sih, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, tanggung jawab nanti untuk memperbaiki bagaimana. Nah, ini contoh waktu itu saya pasti itu saya videokan, saya makan segitiga restitusi yang tadi yang tampilkan. Lembut gitu ya, biar anaknya ya itu udah grogi, udah pegang begini, ya ampun aku telat lagi gitu kan. Dia juga yang pengen itu ngomongnya iya, yang tas gitu ya, notasinya tinggi gitu. Itu juga harus ada regulasi emosi juga dari gurunya gitu. Nah, bagaimana memperbaikinya? Langit menjawab, nanti saya kalau bangun tidur nggak tidur lagi deh Bu. Misalnya ini anak sudah bangunnya udah pagi tapi tidur lagi, rumahnya cuma Cipinang, Suster Bapak Ibu, lah deket banget kan. Nah, terus yang ini waktu itu tidak bawa baju olahraga. Nah, ini kelas 8 Etim. Ini dia pakai lupa, sudah disiapkan sebenarnya pagi itu udah lupa dibawa, ditentengan tas satunya gitu kan, bekalnya gitu. Jadi ya konsekuensinya apa kalau nggak bawa gitu kan. Ya Bu, saya cuma lihat doang teman-teman pada olahraga praktek, saya diam aja duduk gitu ya. Terus kesalahan perbaikan berikutnya apa yang bisa kamu perbaiki gitu kan. Ya nanti saya harus lebih ini lagi Bu, teliti gitu, harus tanggung jawab gitu. Nah akhirnya ya konsekuensinya duduk melihat temannya gitu kan, dan refleksi Bapak Ibu. Nah penutup
dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Gitu. Terima kasih Suster Bapak Ibu. Sudah mohon masukannya Suster Bapak Ibu apabila ada masukan, kritikan untuk nanti ke depannya gitu. Dari yang sudah saya sampaikan, apabila banyak kesalahan kata-kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih Suster Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu boleh menyampaikan, boleh menanggapi begitu untuk diseminasi budaya positif hari ini. Boleh, monggo. Ya, Bu Sisil, monggo Bu Sisil. Terima kasih Bu Novi ya. Nggih. Insight yang baru ya, disiplin positif. Jadi kita mulai mempelajari bagaimana kita menjadi manajer atau among, lebih sabar ke anak-anak, mencari tahu dulu masalahnya apa, baru memutuskan apa tindak lanjutnya. Bagus sih Bu Novi ya. Jadi buat kami Bapak Ibu guru mungkin lebih belajar lebih banyak lagi untuk menangani anak-anak. Ya, terima kasih ya Bu Novi. Terima kasih Bu ilmunya. Sisil. Oh ya Ibu Yuni. Bu Novi, saya jadi tahu, mengerti paham hal yang baru untuk kegiatan seperti ini Bu Novi, bagaimana menangani anak. Terima kasih Bu Novi ya untuk kami. Bu Novi. Ya, terima kasih Bu Yuni. Berikutnya Suster Bapak Ibu. Ya, monggo Suster. Baik, terima kasih Bu Novi untuk hari ini saya juga banyak disadarkan hal baru ya, karena kadang kan kata-kata kalimat-kalimat seperti itu kayak misalnya kalau lagi ya entah misalnya anak-anak melakukan kesalahan atau nggak bisa diem tuh refleksnya tuh ya terus tadi kayak misalnya yang keluar itu kadang kalau kita nggak mengendalikan emosi dan juga nggak menyadari apa yang kita katakan, terus ya keluarnya tuh kalau jengkel ya kayak gitu, kadang membuat anak-anak merasa bersalah misalnya. Udah berapa kali suster bilang misalnya kayak gitu kan, atau ya yang tadi misalnya membuat anak-anak merasa bersalah dan juga seolah-olah kesannya menghukum seperti itu ya. Tapi jadi ada hal-hal yang sangat positif dan menyadarkan bagi saya pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Suster Simfo. Ada lagi Suster Bapak Ibu? Terima kasih Suster. Oh ya, Dek. Ya. Oh, Dek Agnes. Enggak. Terima kasih banyak Bu Novi atas pemaparannya, sangat bagus sekali karena ini sangat membantu peserta didik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama dalam hal kalau tadi poin yang saya bintangi itu poin yang menyelesaikan masalah atau mencari solusi dulu ketimbang untuk menyalahkan. Itu juga akan membuat siswa kita jadi lebih tahu jika ada masalah, lebih baik mencari solusinya dulu ketimbang untuk mencari siapa yang salah. Dengan begitu anak-anak akan terbiasa ketika menemukan masalah belum solvingnya. Terima kasih Bu Novi, sangat semoga kita bisa lakukannya semuanya, amin. Karena agak pelan-pelan ya. Terima kasih Mbak Agnes. Ada lagi Suster Bapak Ibu? Sudah cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu Suster untuk kegiatan hari ini, diseminasi pemaparan pengalaman budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Kita satukan dengan salam penyemangat kita. Salam tara kita, salam hati.